Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Khadijah dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Administrasi Negara. Saya kali ini akan membahas tentang mata kuliah pengambil keputusan dengan tema game teori. Game teori adalah keputusan yang diambil di mana pengambil keputusan menghadapi berbagai peristiwa yang aktif untuk bersaing dengan pengambil keputusan lainnya yang rasional, tanggap, dan bertujuan memenangkan persaingan atau kompetisi. Dalam dunia nyata, misalnya contoh salah satu kasus yang terjadi sehari-hari seperti persaingan antar perusahaan. Contoh dalam upaya merebut pasar, di berbagai kegiatan sehari-hari sering dijumpai persaingan yang bersifat kompetitif dan diwarnai persaingan atau konflik. Persaingan ini terjadi antara dua pihak atau sejumlah orang atau yang disebut dengan grup. Contohnya, yang pertama, persaingan bisnis tertentu seperti jual beli telepon seluler, laptop, dan lain-lain. Dan yang kedua, permainan catur. Dan yang ketiga, dua buah partai politik yang bersaing dalam kampanye untuk memperoleh suara terbanyak. Situasi yang kompetitif yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut dapat disebut sebagai permainan atau game. Yang pertama, jumlah pemain terbatas. Kedua, untuk setiap pemain ada sejumlah kemungkinan tindakan yang terbatas. Ketiga, ada pertentangan, kemungkinan, atau konflik of interest antara pemain. Aturan-aturan dalam permainan meliputi yang pertama, langkah atau strategi yang dapat dipilih oleh tiap-tiap pemain. Kedua, informasi yang digunakan oleh setiap pemain yang memiliki langkah atau strategi. Yang ketiga, pembayaran yang didefinisikan secara numerik yang harus dipenuhi oleh setiap pemain setelah permainan selesai. Elemen di game teori. Yang pertama, pemain. Pihak-pihak atau yang disebut dengan individu atau organisasi yang bertindak dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, peraturan. Peraturan ini menjelaskan tentang peraturan bermain. Yang ketiga, ada strategi. Strategi aksi yang dapat dilakukan oleh pemain ini digunakan untuk memaksimalkan permainan. Dan yang keempat, ada payoff. Setiap strategi yang diambil pemain akan memberikan konsekuensi berupa payoff yang akan diperoleh oleh pemain. Payoff digambarkan dengan utilitas yang diperoleh pemain untuk masing-masing strategi yang diambil. Dapat berupa nilai, jumlah uang tertentu, prestis, emosi maupun resiko. Seperti contoh pada tabel berikut. Di sini dijelaskan atau digambarkan tentang sebuah merek smartphone, harga, kualitas, promosi maupun jumlah. Di sini ada merek smartphone berupa Oppo atau Samsung. Di sini dijelaskan atau digambarkan seperti tabel tersebut, seperti harganya Oppo lebih banyak dibanding Samsung, kualitas Oppo lebih sedikit dari Samsung, promosi Oppo unggul 1 dari Samsung, dan jumlahnya pun Oppo lebih banyak daripada Samsung. Dan di sini kita dapat menghitung yang pertama, keuntungan mana antara Oppo dan Samsung. Yang kedua, berapa menghitung selisih peroleh antara Oppo dan Samsung. Alternatif yang dibuat seperti strategi harga, strategi kualitas, dan strategi promosi produk dengan sistem strategi tunggal. Produk dan strategi promosi produk dengan sistem strategi tunggal. Cara penggunaan pengambilan keputusan. Adapun strategi yang baik dilakukan berdasarkan tabel adalah menggunakan strategi X1 harga. Jika dilihat dari hasil perhitungan pada tabel, nilai maksimum Oppo adalah min 7
min 10 dan min 22. Angka tersebut menguntungkan bagi Oppo. Keuntungan terbesar yaitu min 7, atau dapat dikatakan juga bahwa 7 adalah kerugian terkecil bagi Oppo ketika menggunakan strategi harga. Sedangkan strategi terbaik bagi Samsung berdasarkan tabel yaitu menggunakan strategi X2 atau yang disebut kualitas. Nilai minimax Samsung adalah 13, min 7, dan 13. Nilai-nilai tersebut adalah nilai kerugian bagi Samsung. Adapun kerugian kecil adalah min 7, atau dapat juga dikatakan sebagai keuntungan sebesar 7. Analisa. Berdasarkan tabel tersebut, pemain baris Oppo dan pemain kolom Samsung memiliki nilai maksimin dan minimax yang sama, yaitu nilai min 7. Hal tersebut berarti permainan dapat dilakukan dengan strategi murni, di mana masing-masing pemain yaitu Samsung dan Oppo menggunakan strategi tunggal. Kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa strategi yang optimal yang digunakan oleh perusahaan Oppo dan Samsung persaingan berjalan seimbang adalah penggunaan strategi murni, di mana Oppo menggunakan strategi harga dan Samsung responnya dengan menggunakan strategi kualitas. Akan tetapi, Oppo menduduki peringkat pertama dalam merek smartphone yang banyak digunakan di kalangan masyarakat dari segi penggunaan, sedangkan Samsung menempati urutan kedua. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesalahan penulisan dan kata, kami saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.